wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat, rahmat, perkenan dan kudrah iradah Allah. Semoga juga dengan keridhaannya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, ya, di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ihsan. Semoga kita semua dalam keadaan diridhoinya, insyaallah, amin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita limpah curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau lah maka Al-Islam bisa sampai pada kita sekalian sampai dengan hari ini. Ini sebenarnya saya ingin menghaturkan dulu latar belakang kenapa kemudian adanya lembaga sebagaimana yang tadi disebutkan dan undangan yang disampaikan, yaitu LKSA atau secara kepanjangannya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ya. Yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga ini atau terbentuknya lembaga ini adalah di awal waktu dan ketika pelaksanaan musyawarah cabang maka dibahas kembali di rapat komisi B yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Ade Kaswara, ya. Dan kemudian di sanalah terjadi pembicaraan dan kemudian kesepakatan bagaimana sehingga Syarikat Islam Indonesia khususnya Kabupaten Bandung ini memiliki sebuah lembaga, ya, yang bukan hanya sekedar pendidikan formal, tapi mungkin non formal di luar itu untuk kesejahteraan anak. Dan terkhusus adalah bagaimana kita bisa membantu anak-anak yatim piatu dan duafa sehingga mereka bisa terbantu dan bisa berkembang begitu. Nah, akhirnya di rapat komisi itu diprogramkan untuk membentuk sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak, Bu. Nah, akhirnya disepakati dan itu menjadi program setelah musyawarah cabang, menjadi program dari pimpinan cabang Syarikat Islam Indonesia. Nah, kemudian maka kami sebagai salah satu bagian dan menjadi amanah di sana, begitu ya, diamanahkan untuk membentuk ini sejak bulan Juli, ya, kurang lebih di bulan Juli sampai dengan awal Agustus kemarin kami rancang bagaimana dan kemudian disepakati namanya adalah apa ini anak-anak bisa baca gak? Apa coba? Guru Bangsa. Namanya adalah LKSA Guru Bangsa. Ada yang tahu nggak Guru Bangsa itu apa? Siapa? Kenapa namanya Guru Bangsa? Ya. Nah, ada yang tahu ibu? Siapa itu Guru Bangsa? Pintar. Betul, 100. Nama Guru Bangsa ini diambil dari sesepuh kita, dari pejuang Indonesia yang mengawali untuk pencetus pendirian negara Indonesia ini, ya. Beliau lah yang mencetuskan sehingga bagaimana Indonesia bisa berdiri, ya. Beliau adalah Haji Umar Syahid Cokro Ami Noto dan beliau digelari dengan Guru Bangsa. Kenapa? Karena tadi ya beliau ini adalah seorang tokoh yang menjadi pencetus, penggerak dan penghimpun kekuatan sehingga akhirnya Indonesia bisa berdiri, itu intinya. Dan beliau juga adalah guru dari tokoh-tokoh Indonesia. Salah satunya siapa? Ada yang tahu tokoh Indonesia? Siapa? Siapa tokoh Indonesia yang paling terkenal? Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno, Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu adalah salah satu murid dari Pak Cokro, ya. Makanya beliau betul adalah seorang guru bangsa. Nah, kita ambil nama ini, mudah-mudahan bisa menjadi spirit buat kita semua, ya, terutama anak-anak nih kedepannya sebagai generasi, ya, mempunyai semangat untuk bisa mencontoh, meneladani dan mengikuti nilai-nilai yang dibawa oleh beliau, ya, insya Allah. Nah, ini namanya adalah Guru Bangsa. Apa itu, ya? LKSA Guru Bangsa ini punya tujuan apa sih, gitu ya? Nah, LKSA itu adalah lembaga kesejahteraan sosial anak. Tujuannya ini ibu-ibu untuk memberikan pengasuhan atau pendidikan sebetulnya. Jadi intinya itu ke sana, pendidikan, pengasuhan, baik itu secara formal maupun non formal. Kita sebagai lembaga akan mendorong anak-anak dari sana, gitu, memiliki pendidikan baik itu formal maupun non formal, ya, juga keterampilan, ya. Nah,
terutama tadi di kalangan anak-anak yatim piatu dan bapak. Karena mungkin ini kenapa kita perhatikan, SI sangat memperhatikan juga ini yatim piatu dan bapak. Mengapa? Karena satu sisi kalau orang tua yang ada yang lengkap, mungkin mereka punya dorongan kan, anak punya dorongan dari orang tuanya terutama. Tetapi ketika orang tuanya tidak ada, sudah tiada, sudah meninggalkannya atau diurus oleh yang lain, tentu saja ini ada hal yang harus didorong lebih begitu. Nah, insya Allah kami hadir di sana. Kami hadir untuk bisa mensupport anak-anak ini supaya mereka pun sama dengan yang lain begitu. Ya, tunggu. Kemudian tadi maksud dan tujuannya seperti yang bisa dilihat di brosur ya, itu sudah disantumkan. Intinya adalah memberikan pendidikan, memberikan keteladanan, dan membentuk generasi kedepannya yang lebih baik, yang berkualitas. Gitu. Jadi walaupun kita bukan lembaga pendidikan secara formal, tetapi LKSA punya tujuan ke arah pendidikan, tetap arahnya kepada pendidikan. Itu menghasilkan generasi yang nantinya bisa menjadi penerus orang tuanya. Seperti itu. Lalu, adapun program yang dijalankan itu bisa dilihat juga ada program santunan, ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang kita fokuskan, karena program santunan itu sendiri pun bukan semata-mata berbentuk materi. Dalam artian misalnya harus ada sembako, misalnya gitu ya, atau berbentuk uang, tidak terfokus ke arah sana. Tetapi itu juga insya Allah kita adakan. Ketika rezekinya ada, ketika memang sudah waktunya ada, insya Allah kita pun akan mendapatkannya. Tetapi harus ingat ya, bahwa fokusnya bukan itu. Itu adalah penunjang. Ya, kebutuhan materi kita, penunjang kita untuk bisa tadi melaksanakan pendidikan dan menghasilkan kader yang lebih baik dari kita. Seperti itu, ya. Sehingga insya Allah nanti mungkin kedepannya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengolah kepribadian anak-anak menjadi mungkin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, walaupun di sekolah sudah ada secara formal, tapi kita alhamdulillah nih pimpinan cabang menyediakan fasilitas untuk kita semua. Kita harus syukuri, kita harus manfaatkan, kita dorong sehingga apa yang dilakukan oleh para pengurus di pimpinan cabang ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, dan alhamdulillah pada tanggal 16 Agustus 2002 kemarin diresmikan. Lembaga ini diresmikan oleh Bapak pimpinan cabang, Bapak Ayub Saipudin. Tanggal 16 Agustus, tepatnya itu di Desa Tenjolaya, di Kampung Cikopo, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka. Dan di sana itu adalah kantornya. Ya, jadi di mana sih ini kantor atau lembaga LKSA-nya? Tempatnya di Cicalengka, Bu. Itu kantor pusatnya untuk kabupaten. Ya. Tapi ada juga kemarin baru diresmikan kantor 2 di kota Madia, ada satu kantor di daerah Cinambok. Jadi kita punya 2 kantor, Bu, di kabupaten, di daerah Cicalengka kantornya, kalau di kota di daerah Cinambok. Alhamdulillah itu saja dulu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang menjadi program dari pimpinan cabang ini menjadi jalan bagi kita semua untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب